Action. Halo, kembali lagi sama gue Rehan di Cerita Review. Dan sekarang gue mendapatkan suatu hal yang baru di channel ini, Fuji X-T4. Oke, sebelum kita bahas ke Fuji X-T4 ini, gue akan sedikit share beberapa cerita. Gue pernah pakai X-T3. Dan Icang sebagai di belakang kamera nih, dia juga pakai X-T2. Kita first impression dulu. Menurut lu, Cang, X-T2 sama X-T4 apa bedanya? Bodinya bang, gede banget X-T4. Oke, terus? Karena bodinya gede, gripnya lebih enak. Terus rasanya kalau gue sih lebih solid yang X-T2 ya, karena kecil. Oh, lu lebih suka kamera compact berarti ya? Oke, nah kalau gue sendiri dari X-T3, yang paling gue suka dari X-T4 ini adalah dia udah ada IBIS-nya. Karena gue adalah orang yang suka banget main handheld. Kemanapun gue handheld, gue suka yang keluar kamera, gue ambil gambar, gue handheld sana sini, ngambil b-roll juga. Bahkan untuk master pun gue suka handheld. Maka X-T4 adalah Fuji terbaik buat gue saat ini. Karena udah ada IBIS-nya juga, dan baterainya juga udah lebih oke lagi sekarang, udah lebih banyak baterainya. Jadi gue dapet X-T4 ini dan XS10 yang lagi dipakai sekarang buat nge-record gue ini sekarang. Nah, jadi gue ngajak Fuji kerjasama untuk membantu gue dalam membuat film yang namanya Mentari dari Rimba, musical short movie. Nah, gue minta mereka untuk support gue untuk kamera, lensa, dan segala macamnya. Dan mereka setuju, dan sekarang gue sekalian juga nge-review X-T4 dan XS10. Jadi gue dapat dua kamera ini di tanggal 24 dan gue harus syuting tanggal 25. Jadi waktu gue cuma 18 jam untuk mencoba dua kamera yang belum gue pegang sama sekali ini. Dan ini first impressionnya. Sekarang first impression dari Fuji X-T4 ini sendiri. Gripnya jauh lebih oke daripada X-T3 karena gue rasa baterainya juga yang lebih gede dengan baterai W235, baterai yang lebih besar, dan mAh-nya juga lebih gede. Ini 2200 mAh, dan kalau tidak salah untuk foto, kamera ini bisa sampai 500 foto untuk satu baterai seingat gue. Dan kalau untuk video kemarin gue tidak coba di 4K, gue coba di 1080 Eterna. Ini habis baterainya sekitar 1,5 sampai 2 jam dengan kondisi outdoor. Nah, nanti gue akan ngasih lihat beberapa preview footage-nya juga. Dan untuk baterai aman banget sih menurut gue. Mungkin kalau kita syuting seharian full, 2-3 baterai menurut gue udah cukup banget. Nah, apalagi untuk teman-teman yang weddingan, gue rasa 2 baterai udah cukup untuk seharian. Improvement selanjutnya dari X-T3 adalah screen yang udah articulating atau swivel. Jadi dia udah bisa muter-muter, dan juga untuk videographer, terutama videografi, sinematografi, ini sangat-sangat membantu dibanding dengan X-T3 atau X-T2 yang settingan layarnya mungkin lebih cocok untuk teman-teman yang pengguna fotografi portrait. Sekarang kita lanjut lagi ke IBIS-nya. Nah, kalau teman-teman tahu, sekarang X-T4 ini udah ada IBIS-nya. Dan IBIS-nya ini salah satu yang terbaik menurut gue di kelasnya Fuji atau APS-C yang lain. Kita bisa lihat sih sebenarnya kalau kita hidupin, dan ini nggak tahu ya kelihatan apa nggak ya, tapi ini IBIS-nya bekerja dengan sangat baik. Kelihatan nggak ya dari sini ya? Nggak terlalu kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Nah, susah nggak tuh? IBIS-nya X-T4 ini salah satu yang terbaik. Seperti tadi gue udah bilang, kayak beberapa kamera yang sudah gue coba juga, mungkin di kelas Fuji X-T4 ini dengan harga yang seperti ini APS-C terbaik IBIS-nya, gue berani bilang. Sekarang kita lanjut ke bodi luarnya. Ya, seperti yang kalian tahu, Fuji analog banget, yang estetik banget gitu loh bentukannya untuk bagian bodi luarnya. Shutternya bisa diatur di sini, lalu ISO-nya juga bisa diatur di sini. Dah ya, ada satu improvement yang gue suka. Perpindahan antara foto dan videonya hanya perlu di sini saja. Jadi di sini ada menunya. Kelihatan nggak, Cang? Ini super simple sih, gue suka banget di sini. Ada satu hal yang gue ingin sampaikan ke Fuji, terutama mungkin untuk X-T5 nantinya.
Yang gue sayangin dari X-T4 adalah dia nggak punya tombol on off record sendiri. Sementara untuk gue yang heavy user videographer itu akan sangat membantu karena XS10 udah punya ya, XS10 karena dia lebih baru. Mungkin di XT5 itu harus ada. Sekarang gue akan ngebahas ada port apa aja di sini. Kita buka satu-satu. Nah, di sini kalau ini agak ganggu ya strap ya. Ini kalau kalian lihat, ini ada mic dan remote dan di sini ada mini HDMI dan USB Type-C. USB Type-C-nya ini sendiri bisa dipakai untuk nge-charge dan seingat gue dia udah bisa power delivery, jadi lo tidak perlu DC coupler lagi, jadi lo bisa langsung colok ke listrik dan colok ke X-T4 untuk jalan secara bersamaan. Dan yang gue sayangkan adalah dia tidak ada port untuk monitor suara atau port untuk headphone. Karena tidak ada headphone jack di bodi X-T4, jadinya Fuji memberikan aksesoris tambahan yaitu Type-C ke headphone jack. Ini cukup ringkih sih menurut gue, kayak di saat kita pakai kapanpun ini bisa putus ini aksesoris Type-C itu headphone jacknya. X-T4 ini sendiri juga udah memiliki dual SD card slot ya seperti kalian tahu, cuma kalau ini udah bisa UHS 2 untuk kedua slot cardnya, jadi kalian tidak perlu khawatir kalau kehabisan storage di salah satu SD-nya, dia akan langsung lanjut ke SD yang kedua. Sekarang kita akan membahas beberapa fitur video yang ada di Fuji X-T4. Fuji X-T4 udah membawa 4K DCI dengan format long GOP dan all intra. Dan X-T4 ini udah 10-bit 420. Walaupun belum 10-bit 422, tapi gue rasa sudah sangat cukup banget untuk workflow gue yang sekarang ini. Dan kalau lo mau pakai 10-bit 422-nya, lo bisa record dengan HDMI out, yaitu dengan external monitor. Fuji X-T4 sudah bisa 4K DCI, yaitu 4K Digital Cinema Initiative. Nah, 4K DCI-nya ini bisa kita combine juga dengan 10-bit 420. Ya, ditambah lagi dengan 400 Mbps bitrate-nya, kalian bisa ngebayangin seberapa banyak data yang bisa ditangkap dan seberapa nyaman di saat kita untuk mengolah datanya. Tapi kalau kalian menggunakan 10-bit 420-nya, kalian akan record dengan format H265 atau HEVC. Gue udah cukup banyak cerita di awal tadi. Sekarang gue akan kembali lagi memberikan final impression gue mengenai Fuji X-T4 yang sudah 5 hari gue pegang. Selama gue pakai dalam waktu 3 hari ini, Fuji X-T4 sudah sangat membantu menurut gue, sudah sangat lebih dari cukup. Semua hal yang gue butuhkan sudah ada di Fuji X-T4. IBIS, baterai yang kuat, Eterna, you know Eterna. Menurut lu sendiri apa, Cang? Impresi lo kemarin pakai sebagai B-cam gue kemarin? Layarnya bang, screennya bagus. Oke. Jadi screennya bagus. ngeliatnya tuh enak langsung. Oke. Langsung kelihatan tajam gitu di LCD ya. Oke. Terus apa lagi menurut lo? Baterainya awet banget, jauh. Jauh dari XT2 yang lo pernah pakai dan XT3 pernah gue pakai ya. Oke. Terus apa lagi, Cang? Di low light sih bang. Kita lupa bahas low light. Kemarin kita sempat ada shoot itu jam 1:30 pagi kalau nggak salah, dan itu penerangan kita cuma dari obor dan satu practical light yang kita pakai ISO 3000 atau 4000, gue lupa, di antara 3000 dan 4000 itu ternyata hasilnya, ntar kalian juga bisa lihat juga ya di sini atau di sini, sangat-sangat aman untuk digunakan di ISO 3000 atau 4000 itu ya. Sabi banget, Cang ya. ISO 3000 dan 4000 itu ya seperti yang kita tahu, sekarang ini sepertinya kamera sedang berlomba-lomba untuk mempunyai kapasitas low light yang sangat baik. Karena kapasitas low light sangat baik itu sangat membantu kita juga dalam produksi. Oke teman-teman, paling segitu aja yang bisa gue sharing saat ini dari penggunaan gue 5 hari dengan Fuji X-T4. Ya, kalau ada lain waktu gue untuk coba kembali Fuji X-T4, gue akan sharing lebih banyak lagi tentang fitur-fitur yang ada di X-T4. Tapi untuk saat ini cukup segini dulu, dan salam kreatif.